Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami selalu Kau ingatkan untuk melakukan kesetiaan kepada hal-hal yang kecil, bukan kepada hal-hal yang besar. Ketika kami setia dalam hal kecil, maka kami juga setia akan hal-hal besar. Bila tidak setia pada hal kecil, juga akan tidak setia pada hal yang besar. Bantu kami ya Bapa untuk menemukan hal kecil yang paling penting, tetapi itu yang menguatkan kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus dalam bacaan Injil dalam masa biasa ke-25 mengingatkan kita bahwa kita harus melakukan hal-hal kecil dengan penuh kesetiaan. Tidak ada sesuatu yang besar yang tidak mulai dari yang kecil. Sekali lagi, tidak ada sesuatu yang besar, yang agung, yang mulia mulai dari dia. Kalau tidak mulai dari yang kecil. Ketika Bunda Teresa dari Calcutta dikritik bahwa dia merawat orang-orang yang hampir mati, yang sederhana, yang kecil, yang tidak berarti. Ya. Tapi dia menjawab, justru dari hal-hal yang kecil inilah kemudian akan menjadi besar. Karena setetes air yang diberikan ke lautan, maka laut itu menjadi besar. Kecil yang terus dilakukan akan menjadi kekuatan, powerful. Ya. Tidak menduga dan tidak mengira ketika karya Bunda Teresa itu menjadi booming, viral, dan menjadi luar biasa. Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus juga mengatakan yang sama. Ketika kita melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang luar biasa, justru itu diperhitungkan Tuhan. Kekecilan itu menjadi suatu tanda bahwa kita tidak ada apa-apanya. Bukan aku yang melakukan, tetapi Tuhan yang melakukan dalam diriku. Ya, jadi kebesaran sesuatu itu karena Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang menggerakkan kita, yang menuntun kita, yang membuat kita menjadi besar. Tetapi yang kecil itu, apa sih sebetulnya yang kecil itu? Yang kecil itu banyak hal. Tetapi fundamental, yang boleh kita katakan yang kecil itu adalah iman, harapan, dan kasih. Ketika dalam hati kita yang terdalam bahwa Tuhan mencintaiku, ya, mengasihiku, apapun juga situasi diriku sendiri. Aku tetap setia, tetap tekun, tetap tabah. Berharap kepada Tuhan akan segala sesuatu yang mungkin tidak menarik, yang tidak indah, yang sakit. Tetapi berharap kepada Tuhan. Dan aku tetap mencintai. Karena aku dicintai Tuhan, maka aku juga mencintai orang-orang di sekitar suami, istri, anak-anak. Orang di sekitar siapa saja. Ya. Jadi sebetulnya itu hal-hal yang kecil, yang simpel, yang sederhana, yang ada ketulusan hati, yang ada kesungguhan hati, yang dijalankan dengan penuh cinta, dan itu dengan sendirinya akan membesar. Anda tahu dan kita semua tahu bahwa sungai Bengawan Solo itu mengalir ya, dari sumber yang kecil. Ya, dari sumber yang kecil mengalir menjadi lautan luas, dan kalau menjadi besar menjadi banjir dan membanjirkan daerah-daerah di sekitar yang dialirkan oleh sungai itu. Sungai berantas dan sungai semua bersumber dari sumber yang kecil. Nah, yang kedua, sumber yang kecil itu dari mana? Dari hati kita. Ketika hati kita penuh dengan ketulusan, ketika hati kita penuh dengan kesungguhan, ketika hati kita punya niat yang baik, maka itu akan mengalirkan sesuatu yang indah, yang luar biasa. Ya, Anda ingat mungkin Presiden Barack Obama ya, menjadi presiden dalam 2 kali periode. Tetapi menjadi presiden itu orang hitam, kulit hitam, hampir tidak mungkin. Sulit sekali di Amerika dengan diskriminasi yang tinggi menjadi presiden. Tetapi dia dapat.
Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Ketika dia masih kecil, ketika dia berada di Jakarta, di daerah Menteng, ya, ayah tirinya adalah orang Indonesia, ibunya orang Amerika. Ya, tinggal di sana. Ya, apa yang terjadi? Ketika SD, dia diminta untuk mengarang, ya, dan dia menulis begini, I will be the next president of United States of America. Bermula dari titik itulah, titik kecil itulah kemudian menjadi besar, dan itu menyemangati dia sehingga dia kuliah di Universitas Hukum Harvard University. Ya, kecerdasan. Jadi dari yang kecil itulah muncul sesuatu nilai yang tinggi sekali. Visi hidupnya, menggerakkan dirinya. Dan itu membuat akhirnya dia menjadi seorang pemimpin besar di Amerika. Ya, kulit hitam dan mempengaruhi seluruh bangsa dan negara, bahkan dunia. Anda tahu mungkin juga film Laskar Pelangi yang ditulis oleh seorang bernama Andrea Hirata. Seorang yang miskin, seorang yang gak punya apa-apa. Di sekolahan-sekolahan yang sangat sederhana. Ya. Tetapi ketika ada seorang guru yang menginspirasi dia, seorang wanita menginspirasi dia untuk terus maju dan menjadi seorang seorang pengarang terkenal di dunia. Laskar Pelangi diterjemahkan ke dalam 20 bahasa dunia. Dari bahasa Indonesia ke 20 bahasa dunia. Dan Andre Hairata menjadi seorang novelis terkenal di Indonesia. Bahkan bukan hanya di Indonesia, dunia. Nah, pertanyaan sederhana. Dari hal yang kecil itulah memunculkan sesuatu yang luar biasa, yang perkasa, yang hebat. Karena Tuhan sendiri terlibat di dalamnya. Kita bisa bayangkan kenapa Yesus dari Nazaret, kota kecil, kota Nazaret, kota katakanlah, ya boleh dikatakan kota yang nggak ada artinya. Kalau di sini boleh dikatakan pardumuan, ya sinar pagi lah katakanlah, yang jauh dari Parongil katanya begitu. Tapi dari sana bisa muncul orang-orang yang bernilai ketika dia memunculkan sesuatu. I will be the next president of Amerika. I will be the next president of Indonesia. I will be the next president of Caltech or whatever. Muncullah dari sesuatu niat yang dalam, mindset yang dalam. Demikian juga dengan Anda, setiap dari Anda, kita semua. Munculkanlah sesuatu dari dalam dengan penuh keyakinan dan dengan penuh ketulusan, ya, bermakna bagi, yang penting itu bermakna bagi orang lain. Ya, jadi itulah yang disebut dengan visi makna pribadi kita, dari yang kecil akan memunculkan yang besar. Anda termasuk Bunda Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Kalau saya menjadi kudus, kalau saya ada di surga, saya akan menaburkan benih mawar indah kepada dunia. Dan itu kerinduan Teresa kanak-kanak Yesus. Dari kota kecil di Lisieux, tidak ada artinya, mendunia. Apa Anda pribadi, kita semua, yang indah, yang berguna apa untuk dunia, untuk keluarga kita, untuk bangsa Indonesia? Tanamkan dalam hati, persembahkan dalam Ekaristi, dan setiap kali kita berdoa, kita persembahkan itu kepada Tuhan. Dan itu akan menimbulkan dampak yang besar bagi Anda sendiri, bagi dunia, bagi siapapun, bagi gereja. Yang penting untuk dunia, manfaat, kegunaan untuk dunia. Semoga Tuhan memberkati Anda semua dalam Bapa, Putra,